Alhamdulillah. Bu Guru absen dulu ya. Ahmad, masuk. Amir, masuk. Nisa, masuk. Wiwin, masuk. Evi, masuk. Santi, masuk. Aziza, Aziza kemana? Aziza sakit. Sakit apa nak? Oh iya, badannya panas. Kalau ada temannya yang sakit, diusahakan menjenguk ya, supaya semangat sembuh, semangat sekolah lagi. Bisa? Bisa, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru mau ajak kalian belajar di musola. Yuk, jalan keluar kelasnya berbaris yang rapi, mulutnya ditutup. Bisa ya? Yuk kita belajar di musola yuk. Nah, agar pembelajaran hari ini berkah dan manfaat, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Silahkan Mas Falah, boleh dipimpin doa teman-temannya. Amin. Nah, ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Iya, boleh, silahkan disebutkan. Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian hijrah dan sebab-sebab terjadinya hijrah. Siapa yang masih ingat pengertian hijrah itu apa? Ayo, silakan angkat tangannya. Iya, silakan nak. Benar sekali, pengertian hijrah artinya berpindah, menghindari, atau menjauhi. Ya, maknanya apa? Jadi hijrah itu masih ingat ada berapa? Ada dua. Satu, hijrah makaniyah atau berpindah tempat. Yang kedua, hijrah maknawiyah yang secara maknawi. Kalau yang berpindah tempat itu ada terjadi berapa kali? Ada yang masih ingat? Iya, Mbak Nia, silakan. Betul sekali, hijrah itu terjadi 3 kali. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Waktu itu terjadi tahun ke-5 kenabian atau tahun 615 Masehi. Saat itu Rasulullah menetap di Mekah, tidak ikut hijrah. Kemudian hijrah yang kedua, kemana? Ke Taif. Ya betul, terjadi di tahun ke-10 kenabian atau tahun 619 Masehi. Kemudian hijrah yang ketiga adalah hijrah ke Madinah, terjadi di tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi. Sedangkan hijrah maknawiyah bermakna berpindah dari perbuatan yang kurang baik ke perbuatan yang disukai oleh Allah. Nah, untuk sebab-sebab hijrah, siapa yang masih ingat? Ayo, dari pertemuan minggu lalu. Boleh dijawab siapa? Mas Ahmad? Iya? Betul nak, adanya tekanan dari kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian yang kedua, siapa yang mau jawab lagi? Mbak Wiwin? Ya? Iya benar, karena kaum Yasrib itu menerima Nabi Muhammad. Yang ketiga Mbak Santi, boleh jawab apalagi sebabnya hijrah? Iya, karena ada jaminan keamanan bagi dakwah Nabi Muhammad. Kemudian apalagi? Mbak Evi mau jawab lagi? Apa? Iya benar nak, karena ada perintah Allah untuk berhijrah. Ada yang mau melengkapi lagi mungkin? Satu lagi? Iya betul, karena ada ancaman dari kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Terima kasih, masih ingat ya? Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, tujuan yang pertama adalah setelah mengamati video yang Ibu tayangkan, Ibu Guru harap kalian akan mampu memahami proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib atau Madinah. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengamati video dan berdiskusi, Ibu Guru harap kalian mampu menjelaskan tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib atau Madinah. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah mengamati video juga berdiskusi, Ibu Guru harap kalian mampu menerapkan makna hijrah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Bu Guru membagi kelompok, Bu Guru punya satu lagu buat kalian. Silakan menyimak. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman. Di tengah malam berjalan ditemani Abu Bakar, di gua Thur bersembunyi
Nabi Muhammad. Nah, nanti kalau di rumah boleh tuh adik, kakak diajak nyanyi lagu hijrah Nabi tadi. Masih ingat kan? Iya. Nah, sekarang saatnya Bu Guru membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini akan berisi nama-nama. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Asma binti Abu Bakar. Yang ketiga, Abdullah bin Abu Bakar. Yang keempat, Abdullah bin Uraikid. Yang kelima, Al-Quswa. Silahkan ngambil undiannya. Yang mendapat undian isinya tertulis nama yang sama, silahkan membentuk kelompok melingkar. Silahkan, nak. Baik, Bu Guru akan memutarkan sebuah video. Apapun yang terdapat dalam video, tolong diamati dan dicatat. Setelah pemutaran video, Bu Guru akan memberi kalian waktu untuk berdiskusi. Setelah itu, perwakilan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat mengamati. Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yasrib kala itu. Disuruhnyalah para sahabat-sahabatnya berpindah ke sana. Berkata Rasul kepada sahabat-sahabatnya itu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang Yasrib sebagai saudara-saudara bagimu, dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu. Orang-orang Quraisy sangat kaget setelah mengetahui perkembangan Islam di Yasrib. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad SAW berkuasa di daerah itu. Maka bersidanglah pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan apakah yang akan diambil terhadap Nabi. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh. Untuk melaksanakan pembunuhan ini, setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda pilihan. Dengan demikian, bila mana Nabi Muhammad SAW berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan mampu menuntut bela kepada seluruh suku. Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau diperintahkan oleh Allah agar segera pindah ke Yasrib. Hal ini beliau beritahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar meminta kepada Nabi supaya diizinkan menemani beliau dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi setuju, lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk perjalanan ini. Pada malam hari waktu pemuda-pemuda Quraisy sedang mengepung rumah Nabi dan siap akan membunuh beliau, Rasulullah berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib disuruh menempati tempat tidur beliau supaya orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau masih tidur. Kemudian dengan diam-diam beliau keluar dari rumah. Dilihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang tertidur, tak sadarkan diri. Dengan sembunyi-sembunyi, beliau pergi menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua keluar dari pintu kecil di belakang rumah dengan menaiki unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar menuju ke sebuah gua di Bukit Tur, sebelah selatan kota Mekah. Lalu mereka bersembunyi di dalam gua itu. Setelah pemuda-pemuda Quraisy itu mengetahui bahwa Nabi tidak ada di rumah dan terlepas dari kepungan mereka, maka mereka menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi, tetapi tidak juga bertemu. Akhirnya mereka sampai juga di Gua Sur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi dengan perlindungan Allah, di muka gua itu terdapat sarang laba-laba berlapis-lapis, seolah-olah terjadinya telah lama sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Melihat keadaan yang demikian, pemuda Quraisy itu sedikit pun tidak menaruh curiga. Setelah 3 hari lamanya mereka bersembunyi di dalam gua itu dan keadaan sudah dirasakan aman, maka Nabi dan Abu Bakar dengan petunjuk jalan Abdullah bin Uraikid barulah meneruskan perjalanan menyusuri pantai Laut Merah, dan Ali bin Abi Thalib menyusul kemudian. Setelah menyusuri pantai Laut Merah dan mengarungi padang pasir yang sangat luas dan amat panas, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, tibalah Nabi Muhammad SAW di Quba, sebuah tempat kira-kira 10 km jauhnya dari Yasrib. Selama 4 hari beristirahat, Nabi mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi, Nabi, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib memasuki kota Yasrib. Dengan mendapat sambutan yang hangat, penuh kerinduan, dan rasa hormat dari penduduknya, pada hari itu juga Nabi mengadakan sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dan beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin, yaitu Muhajirin dan Ansor. Sejak ini Yasrib berubah namanya menjadi Madinatun Nabi, artinya kota Nabi, selanjutnya disebut Madinah. Setelah menetap di Madinah, barulah Nabi memulai rencana mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman dan tekanan, mempertalikan hubungan kekeluargaan antara Ansor dan Muhajirin, mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang yang bukan Islam, dan menyusun siasat, ekonomi, sosial, serta dasar-dasar daulah Islamiyah. Dalam usaha membentuk masyarakat Islam di Madinah ini, sekaligus beliau berjuang pula memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam yang dibina itu dari rongrongan musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, gerak perjuangan Nabi di Madinah ini bersifat dua segi. Pertama, membina masyarakat Islam, yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam itu. Terbukti kemudian, dari Madinah inilah Islam memperoleh kemenangan di seluruh jazirah Arab. Nah, pemutaran video sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Ya, gimana, nak? Sedih? Iya, sedihnya karena kenapa, nak?
Iya, karena melihat Nabi Muhammad dikejar-kejar sampai hendak dibunuh sama kafir Quraisy. Ada lagi yang mau jawab? Iya, kagum karena kenapa, Nak? Iya, kagum sama kegigihan Nabi Muhammad, pantang menyerah, memikirkan keselamatan kaum muslimin. Kemudian apa lagi? Siapa yang mau berpendapat? Boleh. Iya, andai jadi Abu Bakar ya, andai jadi sahabat Nabi yang benar-benar setia ya menemani Nabi Muhammad. Iya, terima kasih. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang proses hijrah, tujuan hijrah, dan makna hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Silahkan, Nak. Anak-anak, seru sekali diskusinya ya. Wah, ramai sekali. Ayo sekarang tepuk dulu sama Bu Guru. Tepuk, diam. Saya diam. Tak bicara. Diam. Hap. Silahkan dilanjut diskusi dengan tenang. Bu Guru beri waktu 3 menit lagi. Oke. Baik, masing-masing kelompok akan bergiliran maju presentasi ya. Dimulai dari kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan perwakilan kelompoknya presentasi, Nak. Bagi 4 kelompok yang lain, silahkan menyimak. Setelah temannya selesai presentasi, silahkan memberi masukan kepada kelompok yang presentasi. Bergiliran ya, Nak. Silahkan. Baik, kelima kelompok telah selesai presentasi. Sekarang saatnya kita menyusun kesimpulan bersama ya tentang proses hijrah Rasulullah ke Yasrib. Dimulai kapan, Nak? Tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Benar sekali, tanggal 28 Safar. Beliau mulai keluar dari rumah, ditemani dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau bermalam di Gua Sur selama berapa hari? Benar sekali, selama 3 hari. Beliau berangkat itu dengan menaiki apa? Untanya, namanya siapa? Al-Quswa. Untanya ini beliau beli dari Abu Bakar. Kemudian selama di dalam Gua Sur itu, beliau mendapat makanan kiriman dari putri Sayyidina Abu Bakar, yaitu siapa tadi namanya? Asma binti Abu Bakar. Kemudian, apa peran putra dari Abu Bakar? Yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Iya, benar, perannya adalah memberikan info. Jadi, saat pagi hari, Abdullah bin Abu Bakar ini mencari info apa yang orang-orang Quraisy lakukan. Lalu, pada sore atau petangnya, Abdullah bin Abu Bakar ini menyampaikan info kepada ayahnya dan Nabi Muhammad yang berada di Gua Sur. Nah, kemudian pada tanggal 1 Rabiul Awal, Rasulullah kan mulai berangkat hijrah. Ya, dengan ada penunjuk jalannya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya, Nak, benar sekali. Namanya adalah Abdullah bin Uraitid, ya, yang sebagai penunjuk jalan agar Rasulullah ini dipilihkan jalan yang tidak dilewati oleh kafilah-kafilah. Kemudian di tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di desa apa? Quba. Apa yang Rasulullah lakukan di desa ini? Ada yang tahu? Iya, benar. Rasulullah membangun masjid pertama kali. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Yasrib dengan disambut sukacita oleh warga Yasrib. Jadi ingat syairnya apa? Tola'al badru alaina. Hei, kalian sudah mempelajari proses berhijrah. Sekarang Bu Guru mau tanya, tujuan berhijrahnya apa? Masih ingat? Iya, tujuan berhijrah yang pertama adalah untuk menyelamatkan diri dan umat muslim dari kekerasan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Kemudian tujuan hijrah yang kedua adalah untuk apa? Agar bisa memperoleh keamanan dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam berkegiatan perekonomian, juga untuk menegakkan agama Allah. Paham? Nah, kalau menurut kalian, hikmah atau nilai apa yang kalian pahami dari hijrah Nabi Muhammad ini? Coba sebutkan. Nah, kalau nilai-nilai hijrah tadi diterapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, misalnya seperti apa? Iya, kalau punya tujuan direncanakan dengan matang. Bagus sekali perencanaan yang matang. Kemudian apa lagi? Semangat hijrahnya Rasulullah. Iya, kalau jadi pemimpin harus benar-benar memikirkan rakyatnya, ya. Bahkan Rasulullah itu yang keluar paling akhir dari Mekah. Yang penting kaum muslimin itu selamat lebih dulu. Nah, itu pemimpin yang baik. Kemudian apa lagi? Kalau Indonesia ini kan banyak sekali perbedaan. Nah, itu gimana dipandang dengan semangat hijrah tadi? Iya, jadi toleransi melihat perbedaan. Tidak boleh merasa paling benar. Ya, karena Rasulullah mencontohkan di Madinah itu ada juga kaum Yahudi, ada kaum Nasrani. Tapi Rasulullah juga merangkul. Rasulullah membuat perjanjian untuk saling bekerja sama, saling hidup kasih mengasihi, dan tidak boleh melakukan kekerasan. Gitu anak-anakku. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, dari seluruh kegiatan pembelajaran tadi, kalian paling suka waktu belajar apa? Yang waktu apa? Boleh dijawab. Baik, sampai sini ada yang belum difahami? Ada yang mau bertanya? Silakan.
Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Insya Allah pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang Perang Badar. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pantun hijrah. Orang Quraisy keheranan melihat orang Islam ramai bepergian. Hijrah ke Yasrib, kota yang menjanjikan, kota pertolongan dan setia kawan. Waktu Nabi dapat giliran, semua pun direncanakan. Sayyidina Ali diminta menggantikan. Di kasur Nabi, beliau selimutan. Abu Bakar dan putra-putrinya membantu. Tak lupa satu orang pembantu, penunjuk jalan sebagai pemandu agar tak nyasar atau keliru. Satu lagi terakhir ya, Nabi selamat tiba di Yasrib. Waktunya sudah dekat maghrib. Nabi berjalan bersama sahabat karib tanpa ada apapun yang aib. Nah, tugasnya hari ini kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Jangan lupa, nanti disetorkan ke Bu Guru. Satu lagi, setiap anak silahkan membuat pantun. Nah, anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang kalian pelajari hari ini barokah dan manfaat. Sampai jumpa anak-anakku. Assalamualaikum.